مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para ahlul baitnya atau keluarganya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sallu 'alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'ala Muhammad. Ibu-ibu siap kita sama-sama bersolawat? Siap. Semuanya siap kompak? Siap. Siap serempak? Siap. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Yang di belakang alaika
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah semuanya apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Daramang? Alhamdulillah. Bapak-bapak daramang, Pak? Alhamdulillah. Ibu-ibu sarai? Beda ya, ibu-ibu sarai. Sarai, bapak-bapak sarai. Sarai. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, bersyukur bersama dalam rangka HUT Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Tepatnya di desa apa, Pak? Cicadas. Cicadas. Kampungnya kampung apa? Nagrak. 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 Kampungnya kampung Nagrak. Desanya desa Cicadas. Kecamatannya kecamatan Kabupaten. Alhamdulillah dari Garut Ilal bisa sampai ke Purwa. Berarti Bu suka nonton ya? Suka SMS? Sok ngadu akeun ya Bu. Eta oge anu ngadu akeun. Alhamdulillah ini untuk pertama kalinya ya Bu, bapak-bapak, ibu-ibu di desa Cicadas bisa ketemu Ilal juga bisa ketemu masyarakat desa Cicadas. Alhamdulillah. Semoga perjumpaan kita pada malam hari ini bukan untuk terakhir kalinya, tapi kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik, dalam kegiatan ibadah juga. Dan tentu semoga kita semua yang hadir di sini bisa berkumpul, berjumpa di surga kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ejeng hadirat muslimin, ejeng muslimat, bapak-bapak, ejeng ibu-ibu. Dalam Quran surat Luqman ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Tidakkah kamu melihat kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah agar diperlihatkannya kepadamu sebagian tanda-tanda kebesarannya? Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan bersyukur. Hidup adalah ujian. Hidup apa, Bu? Ujian. Berani hidup, berani diuji. Semakin lama hidup, semakin banyak ujian. Diuji dengan berbagai ujian, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Itu semuanya adalah ujian. Belum lagi ujian ekonomi, ujian keluarga, ujian dunia kerja, dan masih banyak ujian yang lainnya. Karos, Bu. Kemanapun kaki berpijak, mau di Purwakarta, mau di Jakarta, mau di London, kita pasti akan menjumpai yang namanya ujian. Nah, untuk menghadapi semua ujian ini, ujian yang kita rasakan baik ujian yang pahit atau ujian yang manis, maka manusia perlu S2. S sabaraha, Bu? S2 ya, bukan es campur. S2 sabar dan syukur. Sabarin syakur. Orang-orang yang sangat bersabar dan sangat bersyukur. Demikianlah di dalam kitab suci Al-Quran sampai disebutkan sebanyak 4 kali, diulang-ulang sebanyak 4 kali.
sobarin syakur, sobarin syakur, sobarin syakur, sobarin syakur. Diulang pada ayat-ayat yang berbeda. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 5 satu kali, dalam Quran surat Luqman ayat 31 satu kali, dalam Quran surat Saba ayat 19 satu kali, dalam Quran surat Asyura ayat 33 satu kali. Kemerdekaan memang ini manis, tapi itu juga sebetulnya ujian. Bahkan ujian yang manis cenderung melalaikan. Pemuda-pemudi AA dan TT cabe-cabean, terong-terongan, bobogohan, itu gara-gara kurang bisa menghadapi ujian yang manis. Allah kasih motor, Allah kasih waktu, Allah kasih merdeka, Allah kasih bebas, Allah kasih sehat, kuat, malah bobogo, cabe-cabe, terong-terong. Ujian yang pahit dihadapi dengan sabar, ujian yang manis dihadapi dengan syukur. Namun terkadang dalam pahit pun harus ada syukurnya, dalam manis pun harus ada sabarnya. Contohnya ketika kita sedang sakit. Ibu-ibu pernah sakit, Bu? Pernah. Sakit apa, Bu? Apa sakit hati? Nah, misalnya kita sedang sakit nih, hanya terbaring di tempat tidur. Tentu kita harus sabar dengan segala yang dirasakan. Rasa sakit, lemes, pusing, makan, lagi sakit makan, walaupun makannya enak tapi rasanya enak. Nah, di samping itu kita tetap harus bersyukur. Alhamdulillah ada yang merawat. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi cukup istirahat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada biaya untuk berobat. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat parcel uang dari kerabat. Alhamdulillah. Namun sebaliknya, ketika kita sehat, stamina kuat, badan segar bugar, wajib bersyukur. Namun di samping itu perlu juga sabar, karena ketika sehat tidak ada alasan, tidak ada uzur untuk meninggalkan segala kegiatan. Bapak-bapak harus kerja, ibu-ibu harus beberes, gegerok, adik-adik TTA harus belajar. Maka itu semua perlu sabar dan syukur. Sabar dan syukur akan menjadi ladang pahala bagi orang beriman. Kemanapun kaki berpijak, apapun yang dihadapi, apapun yang sedang dijalani, pasti akan berbuah pahala bagi orang beriman yang selalu sabar, selalu syukur. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban lil mu'min, la yaqdi Allahu qada'an illa kana khairan lahu. In asabatu sarra'u syakara fa kana khairan lahu. Wa in asabatu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kagumlah saya dengan perkara orang beriman." Rasul sampai kagum, Pak. Rasul kagum dengan perkara orang beriman. Kok bisa Rasul kagum sama orang beriman? Tidaklah Allah menentukan suatu ketentuan bagi orang beriman kecuali menjadi kebaikan juga baginya. Jika orang beriman mendapat suatu kesenangan, kemudian bersyukur, maka itu menjadi kebaikan baginya. Jika orang yang beriman mendapatkan suatu kesukaran, mendapatkan sebuah ujian, ia pun bersabar, maka itu pun menjadi kebaikan baginya. Dan yang demikian itu tidak ada kecuali pada orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi enak, Bu. Sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, sabar. Sabar secara bahasa berasal dari fi'il atau kata kerja bahasa Arab yaitu sobaro. Mau, Bu? Sobaro, sobaro, yang artinya mengekang atau menahan, mana'a dan habasa. Adapun secara istilah, sabar adalah bertahan dalam menjalani perintah Allah dan menahan diri dalam menjauhi larangan Allah. Maka sabar ini memiliki hubungan yang erat dengan iman dan takwa. Dan sabar dapat dibagi menjadi 3. Sabar apa, Bu? Berapa, Bu? 1. Sabar menjalani taat. 2. Sabar menjauhi maksiat. Dan 3. Sabar atas segala ketentuan. Hadirin, babar.
Satu, sabar menjalani taat. Sabar naon Bu? Menjalani taat. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 80 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yulaqqaha illa sabirun. Dan tidak akan didapatkan pahala yang besar itu kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Setiap hari kita sebagai umat Islam, muslimin muslimat, mukminin mukminat wajib melaksanakan ibadah. Leres Bu? Baik itu ibadah hablum minallah ataupun ibadah hablum minan nas. Baik sebelum beribadah, ketika beribadah, bahkan setelah beribadah hendaklah dibarengi dengan sabar. Dibarengi apa Bu? Sabar. Bu, ibu-ibu di Cicadas ini suka nonton sinetron nggak Bu? Nonton sinetron nggak? Jujur ya, suka nonton sinetron. Sebagian mungkin tidak suka. Nah misalnya ibu-ibu nih sedang asik-asiknya nonton sinetron, nonton TV misalnya, adegannya sedang seru, sedang rame-ramenya, tiba-tiba terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka perlu sabar untuk meninggalkan sinetron, kemudian bergegas sholat. Dan itu perlu sabar sebelum beribadah. Ibu-ibu sama bapak-bapak sami sareng, kalau ibu-ibu sinetron, kalau bapak-bapak karena bola. Laras apa? Laras pisan ya. Nah, astagfirullahaladzim. Ibu-ibu kalasiri, astagfirullahaladzim. Itulah sekedap Yos. Ada teladan Bu, ada contoh mulia dalam hal sabar menjalani taat. Ada teladan dalam hal sabar menjalani taat, yaitu sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sabar sahabat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dulu Nabi Ibrahim alaihissalam dikhitan menggunakan qodum. Namun Bu, qodum yaitu kampak. Ibu-ibu kayak kaget gitu ya nggak dengar Nabi Ibrahim dikhitan pakai kampak. Tapi jangan kita bayangkan Bu bagaimana prosesnya. Jangan apalagi jadikan guyon, jadikan candaan, karena itu termasuk akhlak kita terhadap para nabi. Dan beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pasti seorang nabi itu dapat wahyu, dibimbing, dituntun oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam dulu dikhitan menggunakan qodum atau kampak. Tapi kampak yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kampak yang ada di Indonesia itu berbeda Bu. Berbeda. Kalau kampak yang ada di Indonesia, mata kampaknya itu posisinya berdiri seperti ini. Laras Bu? Gini Laras Pak? Ayo nyala kampak. Karena seperti ini ya. Nah kalau qodum atau kampak yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, posisi kampaknya itu hampir mirip dengan cangkul, nggak goler seperti ini Bu. Ya gini kampaknya. Jadi kalau kampak di kita gini, kalau qodum kampak di Arab itu gini. Kebayang Bu? Kampaknya kebayang? Nantilah ya, nanti Ila doakan Bapak, Ibu, ATT semua yang di sini nanti bisa haji, amin. Amin. Bisa umroh, amin. Nah nanti kalau ke sana Bu, kalau ke Arab, coba lihat di museum-museum sejarah Arab itu suka ada qodum, kampak ya, qodum, kampak zaman dulu. Seperti ini bentuknya. Secara bahasa saja sudah beda. Kalau kampak yang biasa kita gunakan itu bahasa Arabnya faksun. Apa Bu? Faksun. Tapi kalau kampak yang digunakan makhluk Nabi Ibrahim alaihissalam itu qodum. Apa? Qodum. Nah itu perintah yang berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim ikhlas, ridho, sabar menjalaninya. Selain itu, selain perintah dikhita, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah yang lebih berat lagi, yaitu harus menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam.
Gini aja, kalau misalnya Bilal tanya bapak-bapak kira-kira tega gak kalau harus menyembelih putra sendiri? Enggak ya Pak, teluas kalau Sundanya ya, teluas. Nah ini Nabi Ibrahim alaihissalam bukan menyembelih putranya, bukan menyembelih kambing atau binatang piaraan, tapi menyembelih putranya, sosok yang sangat dicintai dari darah dagingnya, Nabi Ismail alaihissalam. Dan Masya Allah, yang hebatnya sudah ayahnya sabar, anaknya juga sabar. Nabi Ismail alaihissalam ketika mendengar perintah bahwa beliau harus disembelih, apakah Nabi Ismail menolak? Apakah Nabi Ismail membangkang? Tidak. Justru Nabi Ismail menerima dengan lapang dada. Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati saya sebagai orang yang sabar. Masya Allah. Pada akhirnya, apakah Nabi Ismail alaihissalam jadi disembelih? Tidak. Tapi Allah ganti bidzibhin azim, dengan sembelihan yang sangat besar. Menurut para ahli tafsir, maksud sembelihan yang besar adalah kibas, domba dari surga. Begitulah kalau sabar. Kalau sabar, pasti Allah kasih jalan keluar. Masya Allah. Lajengkeun, teraskeun. Pak, bapak-bapak kalau di Cicadas ini rata-rata mata pencariannya apa Pak? Apa? Pabrik. Oh di pabrik. Ya. Rupa-rupa lah ya Pak. Macam-macam lah ya kasarnya. Tapi katanya di sini banyak yang kerja di pabrik. Nah misalnya bapak-bapak sedang sibuk kerja kan paciut, keringetan juga. Tapi ketika masuk waktu sholat, tetap wajib sholat 5 waktu. Meskipun sudah lelah, sudah capek, pulang ke rumah melihat putra putri, tetap wajib mendidik putra putri, tetap wajib membaca Al-Quran. Nah disinilah kita diajarkan untuk sabar, sabar dalam menjalani taat, sabar ibadah kepada Allah. Begitupun ibu-ibu tidak kalah sibuknya, betul gak Bu? Betul. Sibuk nonton sinetron, sibuk ya Bu, rupa-rupa kan ibu nyetrika lagi, masak, ngurus anak, habis masak, nyuci wajan, habis makan, nyuci piring, nyuci gak habis. Terus Buka repro kumaha buka laos, kumaha taraos. Alhamdulillah. Ibu-ibu di rumah banyak cucian piring, berarti masih gaduh piring. Ibu-ibu di rumah banyak cucian baju, berarti masih punya rinso. Alhamdulillah. Raskeun. Kita lanjut ke sabar yang kedua. Sabar yang kedua, yaitu sabar menjauhi maksiat. Kalau tadi sabar dalam taat, sekarang sabar menjauhi maksiat. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mal hayatud dunya dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dunia adalah lahan yang di dalamnya menawarkan segala keindahan di depan mata. Rasa indahnya, rasa nyamannya, rasa manisnya, rasa enaknya, segala kenikmatan dunia hanyalah sementara, betul? Ibu aja tadi berangkat ke sini ke Masjid Al-Ulama. Berangkat ke sini, pas nyampe sini, gimana nih tempat yang nyaman duduk, nyari celek duduk. Sekarang ibu jujur, pegel gak Bu? Pegel. Padahal barusan Bu. Nah seperti itulah nikmat dunia. Ibu sudah berusaha enak-enakin duduk, tapi sekarang pegel. Karena memang nikmat dunia ini hanyalah sementara. Dengan kerlap-kerlipnya dunia menawarkan 4 harta, tahta,
wanita, kuota 5F, fashion, food, fun, film, pacaran, sangat menggiurkan syahwat untuk melakukan pelanggaran. Na'udzubillahi min dzalik. Biasa Bu, ada Bu, kalau ibu melihat misalnya film-film dokumenter ya, dokumenter para pahlawan, ketika misalnya ada bom, itu para pahlawan diem atau lari? Lari ya, takut celaka. Tapi beda Bu sama bom waktu. Kalau bom waktu TNT kita tidak tahu ada bom, disembunyikan biasanya, beraktivitas seperti biasa. Padahal meledak, akhirnya kita celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Profesinya setan apa? Menggoda manusia. Penggoda ya, menggoda manusia. Setan kalau lagi usaha jam 7:05 itu sedang merojol lagi Bu. Jurus A dipakai menggoda bapak-bapak gagal, jurus B dikeluarin. Jurus B gagal, jurus C dikeluarin. Jurus C gagal, masih ada jurus D dikeluarin. Selalu punya cara, dengan berbagai cara dari berbagai arah. Itulah setan kalau menggoda manusia. Dan salah satu jurus ampuh yang digunakan untuk menggoda manusia yaitu dengan sifat ghurur. Ghurur? Iya, apa itu ghurur? Ghurur di dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah, ya, ghurur artinya menyamarkan atas dirinya sendiri dan menunjukkan kepadanya hal-hal yang berlawanan dengan kenyataannya. Atau kalau secara singkatnya, ghurur itu adalah tipu daya. Oh, macam itu lah. Contohnya, ini contoh ghurur tipu daya. Bapak-bapak AAA di Cicadas misalnya kebagian jadwal ngaronda, jaga malam, pakai senter Pak, sholat sana, sholat sini, gegang gelap, disorot. Ternyata ada dua anak muda sedang mojok, bobogohan. Nah, ketika melihat yang bobogohan, bapak-bapak langsung sadar, ini perbuatan tidak benar. Mengingkari perbuatan tersebut dinasehati anak mudanya, dinasehati disuruh pulang. Tapi hati-hati bapak dan AA ketika melihat yang sedang maksiat yang lagi bobogohan mesraan, bisa saja bapak-bapak bukan ngegenggerekan tapi malah kabita. Terus dilihatin, dilihatin. Nah itu ghurur, tipu daya setan. Apalagi yang sedang pacarannya, ada teteh yang sedang mojok tadi, jelas dari awal sudah dibuat ghurur, sudah ditipu daya oleh setan. Kesana kemarin tersedia milikku, aku miliknya. Di jalan yang sepi, lurus, motor-motoran, dua-duaan, angin ngegelebuk, terasa seperti Titanic. Ghurur naon tadi teh? Tipu daya setan. Dibolak-balik Bu. Jadi kita ketipu, yang baik terlihat buruk, yang buruk terlihat baik. Dibolak-balik sama setan, sehingga kita mudah tertipu dengan yang namanya ghurur. Makanya tete-tete, para pemuda-pemudi hidup di zaman now harus memperbanyak istighfar. Memperbanyak apa? Istighfar. Memperbanyak istighfar. Karena istighfar ini adalah upaya kita untuk selamat dari ghurur, dari tipu daya. Dengan mengingat Allah, kita akan selamat dari maksiat. Kalau motor, mobil, ketika melaju kencang, kemudian akan menabrak sesuatu, maka supaya berhenti harus menginjak apa Bu? Menginjak rem. Nah manusia ketika kehilangan kendali akan bermaksiat, maka segera injak rem. Remnya apa? Mengingat Allah. Perbanyak istighfar. Dengan mengingat Allah, kita akan tersadar bahwa maksiat adalah perbuatan yang salah. Alhamdulillah, Ila senang Bu, Ila senang Pak. Kalau misalnya ada AA, ada teteh ya yang hadir ke acara-acara yang religi seperti ini ya, kegiatan-kegiatan agama, kegiatan
kegiatan-kegiatan positif. Alhamdulillah ilal senang. Generasi A ada yang masih semangat berbuat kebaikan, semangat meneruskan perjuangan para pahlawan. Alhamdulillah. Pokoknya buat A dan TT, kalau kata kolot zaman baheula itu tong kabawakeun kudu sakabak-kabak. Pernah ngopi? Tong kabawakeun kudu sakabak-kabak. Jangan sampai terbawakan oleh yang tidak benar. Aturan dilanggar, malas belajar, masuk kelas malah nyasar, uang boros keluar, kerjaan tak kelar-kelar, ibadah dia entar-entar, dinasehati malah ingkar, hidupnya liar, suka bikin onar, bikin kumpulan baik bubar, buat hati kesal berdebar-debar. Makanya wajar kalau ada orang yang ngatain dasar, ngejar, lempar, nyakar. Entong dituru sanes dikepro ngajengkeun teraskeun diturutan. perlahan demi perlahan kita mulai sabar untuk meninggalkan maksiat. Tema Bu, semangat hijrah dalam bingkai kemerdekaan. Semangat hijrah dalam bingkai kemerdekaan. Tadi sudah disinggung ya dalam sambutan. Kalau para pahlawan sibuk melawan penjajah yang berwujud manusia, kita sekarang sibuk melawan penjajah yang berwujud hawa nafsu, setan, godaan dunia. Kita lawan semua godaan-godaan tersebut, hal-hal yang bisa mencelakai diri kita di dunia dan akhirat. Kita mulai perlahan demi perlahan tinggalkan maksiat supaya selamat menuju akhirat. Jangan ada istilah tanggung untuk bertobat Bu. Ah tanggung dah saya mau udah ngelakuin ini. Ah tanggung dah saya mau udah kecanduan. Tidak ada istilah tanggung untuk bertobat. Allah pasti mengampuni. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat dari seorang hamba sebelum nyawanya sampai tenggorokan. Ibu-ibu sekarang nih, bapak-bapak semuanya jalan nyawanya masih utuh, belum sampai tenggorokan. Kita berarti masih ada kesempatan untuk bertobat. Bu, ibu-ibu kenal Fir'aun? Tahu Fir'aun kan? Nah, Fir'aun meninggalnya di mana Bu? Di mana? Di Cicadas. Di mana? Di Laut Merah. Fir'aun meninggalnya tenggelam di Laut Merah. Nah, ketika Fir'aun tenggelam, setelah segala perbuatan buruknya, setelah segala kedurhakaannya, Fir'aun muncul di hatinya ingin bertobat Bu, ingin beriman kepada Allah. Fir'aun ingin beriman kepada Allah ketika tenggelam, namun sayang nyawanya sudah di kerongkongan sehingga tobatnya tidak diterima oleh Allah. Tapi Fir'aun ketika itu tidak ada istilah tanggung Bu. Ah tanggung dah saya mah sudah ngaku jadi Tuhan. Ah tanggung dah saya mah sudah mendurhakai segala manusia semuanya. Fir'aun tidak ada istilah tanggung. Muncul keinginan untuk bertobat, namun sayangnya nyawanya sudah di kerongkongan. Nah kita manusia sekarang jangan kalah sama Fir'aun Bu. Gak ada istilah tanggung untuk tobat. Selama Allah memberi kita umur, masih sehat, nyawa kita masih di sini, maka Allah menerima tobat kita. Maksiatmu bersabarlah, biar kamu menang bila berat, melupakan itu. Pelan-pelan saja, alon-alon ba, lalaunan wa, sing penting salah. Sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para ahlul baitnya atau keluarganya, kepada para sahabat. Innallaha wa malaikatahu
يصلون على النبي صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على محمد. Ibu-ibu siap kita sama-sama bersolawat? Siap. Semuanya siap kompak? Siap. Siap serempak? Siap. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Semuanya. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Belum kompak. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Ji'na ila dari tan'um bi asrarik ma khaba man zarak wallahi ay wallah. Sadaqana alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Yang di belakang. Alaika sallallahu ya khaira alaika sallallahu ya khaira wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Fida'ukal arwah wa mithluhal asbah ya khairatal fattah min anbiya'illah. Sasarannya. Alaika sallallahu bagi kompak ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Sekali lagi. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah semuanya apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Daramang? Alhamdulillah. Bapak-bapak daramang, Pak? Alhamdulillah. Ibu-ibu sarai? Beda ya, ibu-ibu sarai. Sarai, bapak-bapak sarai. Soe. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, bersyukur bersama dalam rangka HUT Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Tepatnya di desa apa, Pak?
Cicadas. Cicadas. Kampungnya kampung apa? Nagrak. 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 Kampungnya kampung Nagrak. Desanya desa Cicadas. Kecamatannya kecamatan Kabupaten Purwakarta. Alhamdulillah dari Garut Ilal bisa sampai ke Purwa. Berarti Bu suka nonton ya? Suka SMS? Sok ngaduakeun ya Bu. Eta oge anu ngaduakeun. Alhamdulillah ini untuk pertama kalinya ya Bu, bapak-bapak, ibu-ibu di desa Cicadas bisa ketemu Ilal juga bisa ketemu masyarakat desa Cicadas. Alhamdulillah. Semoga perjumpaan kita pada malam hari ini bukan untuk terakhir kalinya, tapi kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik, dalam kegiatan ibadah juga. Dan tentu semoga kita semua yang hadir di sini bisa berkumpul, berjumpa di surga kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ejeng hadirat muslimin, ejeng muslimat, bapak-bapak, ejeng ibu-ibu. Dalam Quran surat Luqman ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Tidakkah kamu melihat kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah agar diperlihatkannya kepadamu sebagian tanda-tanda kebesarannya? Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan bersyukur. Hidup adalah ujian. Hidup apa Bu? Ujian. Berani hidup, berani diuji. Semakin lama hidup, semakin banyak ujian. Diuji dengan berbagai ujian, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Itu semuanya adalah ujian. Belum lagi ujian ekonomi, ujian keluarga, ujian dunia kerja, dan masih banyak ujian yang lainnya. Karos Bu, kemanapun kaki berpijak, mau di Purwakarta, mau di Jakarta, mau di London, kita pasti akan menjumpai yang namanya ujian. Nah, untuk menghadapi semua ujian ini, ujian yang kita rasakan baik ujian yang pahit atau ujian yang manis, maka manusia perlu S2. S sabaraha Bu? S2 ya, bukan S campur. S2 sabar dan syukur. Sabarin syakur. Orang-orang yang sangat bersabar dan sangat bersyukur. Demikianlah di dalam kitab suci Al-Quran sampai disebutkan sebanyak 4 kali. Diulang-ulang sebanyak 4 kali. Sabarin syakur, sabarin syakur, sabarin syakur, sabarin syakur. Diulang pada ayat-ayat yang berbeda. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 5 1 kali, dalam Quran surat Luqman ayat 31 1 kali, dalam Quran surat Saba ayat 19 1 kali, dalam Quran surat Asyura ayat 33 1 kali. Kemerdekaan memang ini manis, tapi itu juga sebetulnya ujian. Bahkan ujian yang manis cenderung melalaikan. Pemuda-pemudi AA dan TT cabe-cabean, terong-terongan, bobogohan, itu gara-gara kurang bisa menghadapi ujian yang manis. Allah kasih motor, Allah kasih waktu, Allah kasih merdeka, Allah kasih bebas, Allah kasih sehat, kuat, malah bobogo, cabe-cabe, terong-terong. Ujian yang pahit dihadapi dengan sabar, ujian yang manis dihadapi dengan syukur. Namun terkadang dalam pahit pun harus ada syukurnya, dalam manis pun
harus ada sabarnya. Contohnya ketika kita sedang sakit. Ibu-ibu pernah sakit, Bu? Pernah. Sakit apa, Bu? Apa sakit hati? Nah, misalnya kita sedang sakit nih, hanya terbaring di tempat tidur. Tentu kita harus sabar dengan segala yang dirasakan. Rasa sakit, lemes, pusing. Makan, lagi sakit makan, walaupun makanannya enak tapi rasanya enak. Nah, di samping itu kita tetap harus bersyukur. Alhamdulillah ada yang merawat. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi cukup istirahat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada biaya untuk berobat. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat parcel uang dari kerabat. Alhamdulillah. Namun sebaliknya, ketika kita sehat, stamina kuat, badan segar bugar, wajib bersyukur. Namun di samping itu perlu juga sabar, karena ketika sehat tidak ada alasan, tidak ada uzur untuk meninggalkan segala kegiatan. Bapak-bapak harus kerja, ibu-ibu harus beberes, gegerok, adik-adik TTA harus belajar. Maka itu semua perlu sabar dan syukur. Sabar dan syukur akan menjadi ladang pahala bagi orang beriman. Kemanapun kaki berpijak, apapun yang dihadapi, apapun yang sedang dijalani, pasti akan berbuah pahala bagi orang beriman yang selalu sabar, selalu syukur. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban lil mu'min, la yaqdi Allahu qada'an illa kana khairan lahu. In asabatu sarra'u syakara fa kana khairan lahu. Wa in asabatu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kagumlah saya dengan perkara orang beriman." Rasul sampai kagum, Pak. Rasul kagum dengan perkara orang beriman. Kok bisa Rasul kagum sama orang beriman? Tidaklah Allah menentukan suatu ketentuan bagi orang beriman kecuali menjadi kebaikan juga baginya. Jika orang beriman mendapat suatu kesenangan, kemudian bersyukur, maka itu menjadi kebaikan baginya. Jika orang yang beriman mendapatkan suatu kesukaran, mendapatkan sebuah ujian, ia pun bersabar, maka itu pun menjadi kebaikan baginya. Dan yang demikian itu tidak ada kecuali pada orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi enak, Bu. Sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, sabar. Sabar secara bahasa berasal dari fi'il atau kata kerja bahasa Arab, yaitu sobaro. Namun, Bu? Sobaro. Sobaro yang artinya mengekang atau menahan, mana'a dan habasa. Adapun secara istilah, sabar adalah bertahan dalam menjalani perintah Allah dan menahan diri dalam menjauhi larangan Allah. Maka sabar ini memiliki hubungan yang erat dengan iman dan takwa. Dan sabar dapat dibagi menjadi 3. Sabar apa, Bu? Berapa, Bu? 1. Sabar menjalani taat. 2. Sabar menjauhi maksiat. Dan 3. Sabar atas segala ketentuan. Hadirin, babar. Satu, sabar menjalani taat. Sabar naon, Bu? Menjalani taat. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 80, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yulaqqaha illa as-sabirun." Dan tidak akan didapatkan pahala yang besar itu kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Setiap hari kita sebagai umat Islam, muslimin muslimat, mukminin mukminat, wajib melaksanakan ibadah. Leres tuh? Baik itu ibadah hablum minallah ataupun ibadah hablum minan nas. Baik sebelum beribadah, ketika beribadah, bahkan setelah beribadah, hendaklah dibarengi dengan sabar. Dibarengi apa, Bu? Sabar.
Bu, ibu-ibu di Cicadas ini suka nonton sinetron nggak, Bu? Nonton sinetron nggak? Jujur ya, suka nonton sinetron. Sebagian mungkin tidak suka. Nah, misalnya ibu-ibu nih sedang asik-asiknya nonton sinetron, nonton TV misalnya. Adegannya sedang seru, sedang rame-ramenya, tiba-tiba terdengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka perlu sabar untuk meninggalkan sinetron, kemudian bergegas sholat. Dan itu perlu sabar sebelum beribadah. Ibu-ibu sama bapak-bapak sami sareng. Kalau ibu-ibu sinetron, kalau bapak-bapak karena bola. Laras apa? Laras pisan ya. Nah, astagfirullahaladzim. Ibu-ibu kalasiri, astagfirullahaladzim. Itulah sekedap Yos. Ada teladan, Bu, ada contoh mulia dalam hal sabar menjalani taat. Ada teladan dalam hal sabar menjalani taat, yaitu sabarnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Sabar sahabat Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam, dulu Nabi Ibrahim alaihi salam dikhitan menggunakan qodum. Namun, Bu, qodum yaitu kampak. Ibu-ibu kayak kaget gitu ya nggak dengar Nabi Ibrahim dihitan pakai kampak. Tapi jangan kita bayangkan, Bu, bagaimana prosesnya. Jangan apalagi jadikan guyon, jadikan candaan, karena itu termasuk akhlak kita terhadap para nabi. Dan beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pasti seorang nabi itu dapat wahyu, dibimbing, dituntun oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam dulu dikhitan menggunakan qodum atau kampak, tapi kampak yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kampak yang ada di Indonesia itu berbeda, Bu. Berbeda. Kalau kampak yang ada di Indonesia, mata kampaknya itu posisinya berdiri seperti ini. Laras, Bu? Gini, Laras, Pak? Ayo nyana kampak. Kan seperti ini ya. Nah, kalau qodum atau kampak yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, posisi kampaknya itu hampir mirip dengan cangkul, nggak goler seperti ini, Bu. Ya, gini kampaknya. Jadi kalau kampak di kita gini, kalau qodum kampak di Arab itu gini. Kebayang, Bu? Kampaknya kebayang? Nantilah ya, nanti lalu akan Bapak, Ibu, ATT semua yang di sini nanti bisa haji, amin. Amin. Bisa umroh, amin. Nah, nanti kalau ke sana, Bu, kalau ke Arab, coba lihat di museum-museum sejarah Arab itu suka ada qodum. Kampak ya, qodum, kampak zaman dulu. Seperti ini bentuknya. Secara bahasa saja sudah beda. Kalau kampak yang biasa kita gunakan itu bahasa Arabnya faksun. Apa, Bu? Faksun. Tapi kalau kampak yang digunakan makita Nabi Ibrahim alaihissalam itu qodum. Apa? Qodum. Nah, itu perintah yang berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim ikhlas, ridho, sabar menjalaninya. Selain itu, selain perintah dikhitan, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah yang lebih berat lagi, yaitu harus menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Gini aja, kalau misalnya Bilal tanya bapak-bapak, kira-kira tega gak kalau harus menyembelih putra sendiri? Enggak ya, Pak? Teluas kalau Sundanya ya, teluas. Nah, ini Nabi Ibrahim alaihissalam bukan menyembelih putranya, bukan menyembelih kambing atau binatang piaraan, tapi menyembelih putranya, sosok yang sangat dicintai dari darah dagingnya, Nabi Ismail alaihissalam. Dan Masya Allah, yang hebatnya sudah ayahnya sabar, anaknya juga sabar. Nabi Ismail alaihissalam ketika mendengar perintah bahwa beliau harus disembelih, apakah Nabi Ismail menolak? Apakah Nabi Ismail membangkang? Tidak. Justru Nabi Ismail menerima dengan lapang dada. Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati saya sebagai orang yang sabar. Masya Allah. Pada
akhirnya apakah Nabi Ismail alaihissalam jadi disembelih? Tidak. Tapi Allah ganti bidzibhin azim, dengan sembelihan yang sangat besar. Menurut para ahli tafsir, maksud sembelihan yang besar adalah kibas, domba dari surga. Begitulah kalau sabar. Kalau sabar pasti Allah kasih jalan keluar. Masya Allah. Lajengkeun, teraskeun. Pak, Bapak-bapak kalau di Cicadas ini rata-rata mata pencariannya apa, Pak? Apa? Pabrik. Oh, di pabrik. Ya. Rupa-rupa lah ya, Pak. Macam-macam lah ya kasarnya. Tapi katanya di sini banyak yang kerja di pabrik. Nah, misalnya bapak-bapak sedang sibuk kerja kan paciut, keringetan juga. Tapi ketika masuk waktu sholat, tetap wajib sholat 5 waktu. Meskipun sudah lelah, sudah capek, pulang ke rumah melihat putra putri, tetap wajib mendidik putra putri, tetap wajib membaca Al-Quran. Nah, disinilah kita diajarkan untuk sabar dalam menjalani taat, sabar ibadah kepada Allah. Begitupun ibu-ibu tidak kalah sibuknya, betul gak Bu? Betul. Sibuk nonton sinetron, sibuk ya Bu, rupa-rupa kan ibu nyetrika lagi, masak, ngurus anak, habis masak, nyuci wajan, habis makan, nyuci piring, nyuci gak habis. Terus Buka repro kumaha buka laos, kumaha taraos. Alhamdulillah. Ibu-ibu di rumah banyak cucian piring, berarti masih gaduh piring. Ibu-ibu di rumah banyak cucian baju, berarti masih punya rinso. Alhamdulillah. Raskeun. Kita lanjut ke sabar yang kedua. Yaitu sabar menjauhi maksiat. Kalau tadi sabar dalam taat, sekarang sabar menjauhi maksiat. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dunia adalah lahan yang di dalamnya menawarkan segala keindahan di depan mata. Rasa indahnya, rasa nyamannya, rasa manisnya, rasa enaknya, segala kenikmatan dunia hanyalah sementara, betul? Ibu aja tadi berangkat ke sini ke Masjid Al-Ulama. Berangkat ke sini, pas nyampe sini, gimana nih tempat yang nyaman duduk, nyari, celek, duduk. Sekarang ibu jujur, pegel gak Bu? Pegel. Padahal barusan Bu. Nah, seperti itulah nikmat dunia. Ibu sudah berusaha enak-enakin duduk, tapi sekarang pegel. Karena memang nikmat dunia ini hanyalah sementara. Dengan kerlap-kerlipnya dunia menawarkan 4 harta, tahta, wanita, kuota. 5F, fashion, food, fun, film, pacaran. Sangat menggiurkan syahwat untuk melakukan pelanggaran. Na'udzubillahi min dzalik. Biasa Bu, ada Bu, kalau ibu melihat misalnya film-film dokumenter ya, dokumenter para pahlawan, ketika misalnya ada bom, itu para pahlawan diem atau lari? Lari ya, takut celaka. Tapi beda Bu sama bom waktu. Kalau bom waktu TNT kita tidak tahu ada bom, disembunyikan biasanya, beraktivitas seperti biasa. Padahal meledak, akhirnya kita celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Profesinya setan apa? Menggoda manusia. Penggoda ya, menggoda manusia. Setan kalau lagi usaha jam 7:05 itu sedang merojol lagi Bu. Jurus A dipakai menggoda bapak-bapak gagal, jurus B dikeluarin. Jurus B gagal, jurus C dikeluarin.
dikeluarin. Jurus C gagal, masih ada jurus D dikeluarin. Selalu punya cara, dengan berbagai cara, dari berbagai arah. Itulah setan kalau menggoda manusia. Dan salah satu jurus ampuh yang digunakan untuk menggoda manusia yaitu dengan sifat ghurur. Ghurur? Iya, apa itu ghurur? Ghurur di dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah, ya, ghurur artinya menyamarkan atas dirinya sendiri dan menunjukkan kepadanya hal-hal yang berlawanan dengan kenyataannya. Atau kalau secara singkatnya, ghurur itu adalah tipu daya. Oh, macam tu lah. Contohnya, ini contoh ghurur tipu daya. Bapak-bapak AAA di Cicadas misalnya kebagian jadwal ngaronda, jaga malam, pakai senter pak, sholat sana, sholat sini, gegang gelap disorot. Ternyata ada dua anak muda sedang mojok, bobogohan. Nah, ketika melihat yang bobogohan, bapak-bapak langsung sadar ini perbuatan tidak benar. Mengingkari perbuatan tersebut dinasehati anak mudanya, dinasehati disuruh pulang. Tapi hati-hati bapak dan AA ketika melihat yang sedang maksiat yang lagi bobogohan mesraan, bisa saja bapak-bapak bukan ngegenggerekeun tapi malah kabita. Terus diliatin, diliatin. Nah itu ghurur, tipu daya setan. Apalagi yang sedang pacarannya, ada teteh yang sedang mojok tadi, jelas dari awal sudah dibuat ghurur, sudah ditipu daya oleh setan. Kesana kemarin tersedia milikku, aku miliknya. Di jalan yang sepi, lurus, motor-motoran, dua-duaan, angin ngegelebuk, terasa seperti Titanic. Ghurur naon tadi teh? Tipu daya setan. Dibolak-balik bu. Jadi kita ketipu. Yang baik terlihat buruk, yang buruk terlihat baik. Dibolak-balik sama setan. Sehingga kita mudah tertipu dengan yang namanya ghurur. Makanya AAA, teteh-teteh, para pemuda-pemudi hidup di zaman now harus memperbanyak istighfar. Memperbanyak apa? Istighfar. Memperbanyak istighfar. Karena istighfar ini adalah upaya kita untuk selamat dari ghurur, dari tipu daya. Dengan mengingat Allah, kita akan selamat dari maksiat. Kalau motor, mobil, ketika melaju kencang kemudian akan menabrak sesuatu, maka supaya berhenti harus menginjak apa bu? Menginjak rem. Nah manusia ketika kehilangan kendali akan bermaksiat, maka segera injak rem. Remnya apa? Mengingat Allah. Perbanyak istighfar. Dengan mengingat Allah, kita akan tersadar bahwa maksiat adalah perbuatan yang salah. Alhamdulillah. Hilal senang bu, Hilal senang pak. Kalau misalnya ada AA, ada teteh ya, yang hadir ke acara-acara yang religi seperti ini ya, kegiatan-kegiatan agama, kegiatan-kegiatan positif. Alhamdulillah Hilal senang. Generasi Hilal ada yang masih semangat berbuat kebaikan, semangat meneruskan perjuangan para pahlawan. Alhamdulillah. Pokoknya buat AA dan teteh, kalau kata kolot zaman baheula itu tong kabawakeun kudu sakabak-kabak. Pernah nguping? Tong kabawakeun kudu sakabak-kabak. Jangan sampai terbawakan oleh yang tidak benar. Aturan dilanggar, malas belajar, masuk kelas malah nyasar, uang boros keluar, kerjaan tak kelar-kelar, ibadah dientar-entar, dinasehati malah ingkar, hidupnya liar, suka bikin onar, bikin kumpulan baik bubar, buat hati kesal berdebar-debar. Makanya wajar kalau ada orang yang ngatain dasar, ngejar, lempar, nyakar. Entong dituru, sanes dikeptok, ngajengkeun, teraskeun,
hutan. Perlahan demi perlahan kita mulai sabar untuk meninggalkan maksiat. Tema Bu, semangat hijrah dalam bingkai kemerdekaan. Nah di dia. Semangat hijrah dalam bingkai kemerdekaan. Tadi sudah disinggung ya dalam sambutan. Kalau para pahlawan sibuk melawan penjajah yang berwujud manusia, kita sekarang sibuk melawan penjajah yang berwujud hawa nafsu, setan, godaan dunia. Kita lawan semua godaan-godaan tersebut, hal-hal yang bisa mencelakai diri kita di dunia dan akhirat. Kita mulai perlahan demi perlahan tinggalkan maksiat supaya selamat menuju akhirat. Jangan ada istilah tanggung untuk bertobat Bu. Ah tanggung dah saya mau udah ngelakuin ini. Ah tanggung dah saya mau udah kecanduan. Tidak ada istilah tanggung untuk bertobat. Allah pasti mengampuni. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat dari seorang hamba sebelum nyawanya sampai tenggorokan. Ibu-ibu sekarang nih, bapak-bapak semuanya hilang, nyawanya masih utuh, belum sampai tenggorokan. Kita berarti masih ada kesempatan untuk bertobat. Bu, ibu-ibu kenal Fir'aun? Tahu Fir'aun kan? Nah, Fir'aun meninggalnya di mana Bu? Di mana? Di Cicadas. Di mana? Di Laut Merah. Fir'aun meninggalnya tenggelam di Laut Merah. Nah, ketika Fir'aun tenggelam, setelah segala perbuatan buruknya, setelah segala kedurhakaannya, Fir'aun muncul di hatinya ingin bertobat Bu, ingin beriman kepada Allah. Fir'aun ingin beriman kepada Allah ketika tenggelam, namun sayang nyawanya sudah di kerongkongan sehingga tobatnya tidak diterima oleh Allah. Tapi Fir'aun ketika itu tidak ada istilah tanggung Bu. Ah tanggung dah saya mah sudah ngaku jadi Tuhan. Ah tanggung dah saya mah sudah mendurhakai segala manusia semuanya. Fir'aun tidak ada istilah tanggung. Muncul keinginan untuk bertobat, namun sayangnya nyawanya sudah di kerongkongan. Nah kita manusia sekarang jangan kalah sama Fir'aun Bu. Gak ada istilah tanggung untuk tobat. Selama Allah memberi kita umur, masih sehat, nyawa kita masih di sini, maka Allah menerima tobat kita. Maksiatmu bersabarlah, biar kamu menang bila berat, melupakan itu. Pelan-pelan saja, alon-alon ba, lalaunan wa, sing penting salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Sono kene kita lanjut sononya di media sosial. Kalau TTTT, AA, adik-adik, ujang-ujang, neng-neng pengen ngeliat video-video Ilal, silakan buka YouTube-nya Ilal Channel. YouTube-nya Ilal Channel. Ilal apa Bu? Channel. Ilal Channel. Nah dibuka ya Bu, nanti langsung muncul. Boleh dilihat video-videonya, insya Allah banyak manfaatnya. Atau kalau mau ngelihat, mau foto-foto video kegiatan kita, boleh di Instagram yang berdua, Instagram kita Ilal Aksi. Namun Bu?
Hilal Aksi. Instagramnya yang berdua ya Bu, Facebooknya sama yang berdua itu Hilal Aksi. Hilal Aksi itu yang berdua. Kalau media sosial yang masing-masingnya, Twitternya, Instagramnya juga Facebooknya ada Bu yang masing-masingnya. @Ilyasa Wijaya, @Alyasa Wijaya, @Ilyasa Wijaya, @Alyasa Wijaya. Siap Bu? Siap. Siap naon? Baik. Siap mengamalkan ilmu. Siap. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik. Amin. Amin. Nanti kalau Hilal kesini lagi, masyarakat Cicadas pada sehat. Amin. Amin. Yang belum punya anak nanti sudah punya anak. Amin. Amin. Yang emasnya masih di Magelang nanti udah sekilo. Amin ya Allah ya Rabbal. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.